Hingga kini baru sosok Anies Baswedan yang dipastikan maju dalam Pilkada Jakarta. Anies diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera berpasangan dengan Muhammad Sohibul Iman yang saat ini menjabat sebagai Dewan Suro PKS. Sementara itu hingga kini PDI Perjuangan masih mengkaji peluangnya berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan PDIP akan terus mendengarkan komitmen akar rumput dan suara rakyat. Ya, nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput dan bagaimana suara dari kebinekaan kita harus betul-betul diperhatikan. Kami tidak pernah kehilangan stok pemimpin karena partai selalu melakukan kaderisasi. Di sisi lain, Partai Gerindra hingga kini belum mengajukan calonnya dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Namun, Gerindra nyatakan telah siapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Rencananya Gerindra akan mengumumkan calonnya sebelum bulan Agustus. Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Nama-namanya udah ada? Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah dalam kantong. Ada nama Mas Anies nggak? Saya nggak ngintip untuk nama itu. Sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies dinilai sebagai sosok yang kuat untuk kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan elektabilitas Anies masuk di 3 besar kandidat potensial Pilkada Jakarta. Selain Anies Baswedan, nama Ridwan Kamil digadang-gadang menjadi pesaing kuat untuk kursi Jakarta 1. Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, Pilkada di Banten juga memanas. Koalisi Banten Maju pun dibentuk sejumlah partai demi meloloskan calon mereka dalam Pilkada Banten. Partai Gerindra dan sejumlah partai membentuk koalisi Banten Maju. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PKB, PSI, P3, dan Nasdem. Dalam pertemuan yang digelar pada 30 Juni, koalisi ini sepakat untuk mengajukan sejumlah nama dalam Pilkada 2024. Partai Gerindra deklarasikan politikus PSI, Valdo Maldini, sebagai calon wali kota Tangerang. Valdo dipasangkan dengan politikus Nasdem, Muhammad Fadlin Akbar. Calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang, saudara dari kota Tangerang, saudara Valdo Maldini dan saudara Fadlin. Sementara untuk kota Tangerang Selatan, Partai Gerindra mengajukan nama komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Untuk Gubernur Banten, Koalisi Banten Maju mengusung pasangan Andra Soni Dimyati. Pasangan ini mendapat dukungan mayoritas partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pasangan ini diprediksi akan berhadapan dengan sejumlah tokoh seperti Airin Rahmidiani dan Rano Karno. Publik menantikan siapa saja yang nanti akan berkompetisi dalam Pilkada Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Banten kita beralih ke Jawa Tengah. Jelang Pilkada Jawa Tengah, sejumlah tokoh terus melakukan konsolidasi. Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Kudlori bersilaturahmi ke rumah dinas Bupati Kendal, Diko Ganindito. Dengar apa? Pertemuan antara keduanya berlangsung tertutup. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan antara keduanya, diantaranya adalah terkait Pilkada Jawa Tengah yang akan digelar pada November 2024. PKB pun terus menjajaki koalisi dengan Partai Golkar dalam pemilihan calon gubernur Jawa Tengah.
Salah satu halnya kan juga ada pilgub, ada pilkada kabupaten kota, ini kan juga yang kita diskusikan tadi. Kok mengarah ke pilgub Jawa Tengah? Ya. Mau Jawa Tengah pasangan. Ya kita masih penjajakan lah. Kira-kira cocok ora gitu lah. Cocok. Oh ya. Sementara itu, Dico Ganindito menyatakan telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar untuk maju di Pilgub Jateng dan pemilihan Bupati Kendal. Kalau saya sampai hari ini surat tugas saya masih ada 2 dari DPP Partai Golkar, yang satu untuk di Provinsi Jawa Tengah, yang satu untuk Kabupaten Kendal. Jadi sebelum ada pencabutan surat tugas dari DPP kepada saya, dua-duanya masih kita jalankan dan terus kita komunikasikan. Nama Bupati Kendal, Dico Ganindito sendiri santer akan maju dalam Pilgub Jateng. Bahkan sempat akan disandingkan bersama Raffi Ahmad. Selain keduanya, nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi juga muncul sebagai salah satu kandidat calon gubernur Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, belasan kepala desa di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan terima mobil dinas usai dilantik menjabat Kota Prabu Mulih. Pemerintah berdalih kendaraan tersebut dibeli dan digunakan untuk operasional kepala desa dan warga setempat. Desa Prabu Mulih viral. Hari ini kita melihat deretan mobil dinas untuk kepala desa se-Kota Prabu Mulih. Viral di media sosial, 12 kepala desa di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan mendapat mobil dinas baru jelang pemilihan kepala daerah. Dalam unggahan video, mobil tersebut dibeli sebagai penunjang aktivitas kepala desa. Penjabat Wali Kota Prabu Mulih, Elman, mengatakan mobil dinas dibeli melalui anggaran dana desa tahun 2024 dengan anggaran Rp284 juta per unit dengan tujuan untuk mempermudah kinerja kepala desa serta dapat digunakan masyarakat sebagai pengganti mobil ambulans. Jadi dari dana desa dari APBN tetap, tapi dari ADD kita. Jadi menyupport kalau seandainya ada keperluan orang sakit, ada seluruh keperluan. Nah, kan kita ketahui dari seperti Talang Batu, Sinarama kan jauh, kan bisa apapun. Ya tekankan itu. Jadi mobil operasional desa. Menanggapi hal tersebut, tokoh pemuda Kota Prabu Mulih, Adi Susanto, mengatakan seharusnya pemerintah Kota Prabu Mulih membeli mobil ambulans untuk masyarakat daripada mobil dinas. Kita sesalkan kepada PJ Wali Kota, kenapa tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi masyarakat, dan kita ingatkan kepada Kades. Ya, ingat kepada Kades, kalau memang jelas mobil itu mobil daripada masyarakat dan rakyat, kita lihat, kita pantau, benar nggak digunakan untuk masyarakat. Nanti tidak akan mungkin, saya jamin tidak akan mungkin masyarakat bisa pakai mobil tersebut. Anggaran pembelian 12 mobil dinas baru ini mencapai Rp3.480 juta. Warga cuma berharap dengan fasilitas yang telah diberikan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi kepala desa. Apalagi sebagai hadiah untuk memenangkan salah satu kandidat bakal calon kepala daerah. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Selamat pagi, pemirsa. Sejumlah orang dekat Presiden Joko Widodo digadang-gadang bakal maju di Pilkada Serentak 2024. Presiden Jokowi pun disebut-sebut menawarkan orang-orang terdekatnya kepada sejumlah partai politik. Sosok Presiden Joko Widodo diprediksi cukup berpengaruh dalam kontestasi Pilkada 2024. Salah satunya dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, juga muncul berseliweran. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan Presiden Joko Widodo menyodorkan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Tidak hanya satu partai, Abu Bakar bahkan menyebut Jokowi menyodorkan nama Kaisang ke sejumlah partai politik. Abu pun tidak membantah dan tidak membenarkan, partainya juga ditawarkan. Abu juga menilai Jokowi sudah biasa cawe-cawe, mulai dari Pilpres hingga nanti di Pilkada Jakarta. Tuduhan ini langsung dibantah Kaisang.
Kaisang juga menuding Abu Bakar melakukan kebohongan publik. Tenaga ahli utama kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin membela Kaisang. Ngabalin mengklaim Presiden Joko Widodo tidak ikut campur urusan Pilkada Jakarta November nanti. Dia mesti cek informasi yang benar supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Namun Sekjen Gerindra Ahmad Muzani justru mengungkap kalau nama Kaisang memang pernah menjadi pembicaraan Jokowi dan para petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju. Pak, tapi ada pembahasan dengan Presiden dengan Kim tentang Mas Kaisang menuju pada itu udah dibahas sama ketum-ketum parpol gitu. Iya, karena waktunya masih cukup panjang jika terus dilakukan exercise. Selain Kaisang, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution juga akan maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara 2024, Bobi diprediksi akan melawan Gubernur Sumatera Utara 2018-2023, Edi Rahmayadi. Selain dua nama ini, ada satu sosok lain yang siap ikut berkompetisi, yakni Basuki Cahayapurnama. Ya pemirsa, kita akan melihat sejauh mana Jokowi efek mempengaruhi pemilih dalam Pilkada 2024. Berikut sejumlah survei yang telah kami kumpulkan. Kita lihat pemirsa, sebanyak 54,3% pemilih ini masih mempertimbangkan dukungan Joko Widodo. Kemudian 32,9% ini tidak mempertimbangkan dukungan Jokowi, dan 12,7% sisanya ini memilih untuk tidak tahu. Jadi kita melihat bahwa masih banyak pemilih yang mempertimbangkan dukungan Jokowi kepada salah satu partai ataupun kepada salah satu kontestasi politik ataupun peserta Pilkada 2024. Kemudian kita lihat kembali survei yang dilakukan untuk membahas mengenai elektabilitas kandidat potensial di Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan lembaga survei Jakarta yang dihimpun pada tanggal 8 hingga 15 Januari 2024, uniknya nama anak dari Jokowi, walaupun tadi saat di survei awal pemilih 53% ini masih memilih apa yang Jokowi dukung, tapi kalau kita lihat di Pilkada Jakarta 2024, nama Kaisang Pangarep tidak ada di 3 teratas elektabilitas kandidat potensial. Di urutan pertama ada Ridwan Kamil sebesar 23,4%, kemudian diikuti oleh Tri Risma Hari 19,2%, dan kemudian Anies Baswedan 18,4%, dan kita lihat di mana posisi Kaisang Pangarep. Di posisi keempat kita lihat ada nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebesar 8,7%. Kemudian ada Heru Budi Hartono PJ DKI Jakarta saat ini 5,5%. Dan nama Kaisang Pangarep baru ada di urutan terbawah Pilkada Jakarta 2024 dengan 3,9%. Ini berdasarkan lembaga survei Jakarta 8 hingga 15 Januari 2024. Kita lihat jika di Jakarta seperti ini survei yang dilakukan, bagaimana jika dilakukan di provinsi lainnya, yakni di Jawa Tengah. Nama Kaisang Pangarep menjadi yang teratas dalam survei yang dilakukan di Jawa Tengah berdasarkan dari Lembaga Survei Indonesia pada tanggal 21 sampai 26 Juni 2024. Kaisang Pangarep mendapatkan nilai sebesar 15,9%, lalu diikuti dengan Kapolda Jawa Tengah saat ini Irjen Ahmad Lutfi dengan 12,9%, kemudian ada Abdul Wahid 7,8%, lalu yang menarik ada nama artis Raffi Ahmad yang mendulang angka 6,8%. Kemudian kita lihat pemirsa di Pilkada Sumatera Utara ada menantu dari Presiden Joko Widodo yakni Bobi Nasution yang dalam lembaga survei yang dilakukan ini menempati posisi
teratas dengan 42,1%, mengungguli petahana saat ini Edi Rahmayadi dengan 23,1%. Kemudian ada Musa Rajeksyah, mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan 6,6%. Lalu Yasona Lauli 6,4% dan Nixon H. Nababan 4,6%. Ini berdasarkan kata data Insight Center bulan Mei 2024. Pemirsa, Jan Samuel Maringka menjalani fit and proper test sebagai bakal calon kepala daerah di Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ini merupakan salah satu bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara di Pilkada serentak November mendatang. Kedatangan Jan Samuel Maringka di kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Utara. Bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan berpasangan dengan Eli Engelbert Lasut ini optimis mendapat restu dan dukungan dari PKB. Jan Samuel Maringka juga akan terus menjalani komunikasi dengan partai lain untuk meraih rekomendasi maju dalam Pilgub Sulawesi Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Panitia Pemuktahiran Data Pemilih atau Pantarlih Kelurahan Pasar Sentral melakukan pencocokan dan penelitian berbasis aplikasi perdana di kediaman Bupati Mimika, Johannes Retop. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih, sampai jumpa. Pantarlih didampingi KPU hari ini melakukan pendataan perdana menggunakan aplikasi e-Coklit di kediaman Bupati Mimika, Johannes Retop. Para Pantarlih didampingi oleh 3 komisioner KPU Kabupaten Mimika dan Ketua RT setempat pada proses e-Coklit perdana ini. John Retop juga mengajak dan berharap kepada warga Mimika untuk kooperatif apabila didatangi oleh Pantarlih. Kemudian saya berharap kepada seluruh masyarakat apabila didatangin Pantarlih untuk mendata para pemilih untuk mengikuti pilkada nanti. Saya pikir buka pintu dan harus kerjasama, kooperatif, karena ini kerja negara dan harus kita lakukan. Gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian di seluruh Kabupaten Mimika ini dengan baik. Jadi waktu yang ditetapkan oleh KPU RI adalah 1 bulan, 24 Juni sampai 24 Juli, semenjak dilantik sampai dengan berakhirnya 24 Juli. Jadi selama sebulan itulah waktu mereka untuk memaksimalkan. Kalau durasi untuk isi e-Coklitnya berapa Pak? Itu sebenarnya cepat saja.